حضرة الشيخ بيان الكريم قوي مرصده يا مسلم يا بين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Teruskan bagaimana? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah. Tanya. Hah? Wa yuriduna an tadillu as-sabil wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Alam tara ana ta ora weruh sapa sira ilal ladzina maring wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina nasiban ing bagian hadzon tegese bagian minal kitabi kang tetap saking kitab wa hum utawi alladzina iku al yahudu wong yahudi yashtaruna dolala yashtaruna podo nuker sapa ladzina ad-dalalata ing sasar bil huda kalawan pituduh wa yuriduna lan ngarepaken sapa ladina antadillu ing yen to kesasar sapa sira kabeh asabila ing dalan kang bener tukhtiu tegese luput sapa sira kabeh tariqal haqqi ing dalan kang bener tujuanana litakunu supaya ana sapa sira kabeh iku mislahum padane alladzina. Wallahu tawi Gusti Allah iku alamu zat kang weruh bi a'daikum kelawan pira-pira musuh sira kabeh minkum katimbang sira kabeh wa yukhbirukum awe khabar sapa Allah ing sira kabeh bihim kelawan a'da litajtanibuhum supaya ngedohi sapa sira kabeh ing a'da litajtanibuhum supaya ngedohi sapa sira kabeh ing a'da wa kafalan wis nyukupi sapa billahi Gusti Allah apane waliyan dat kang ngareksa hafizon tegese dat kang ngareksa lakum maring sira kabeh minhum saking alladzina atau Yahudi wa kafalan wis nyukupi sapa billahi Gusti Allah apane nasiron dat kang nulungi manian tegese dat kang nulungi dat kang nyegah manian tegese dat kang nyegah lakum maring sira kabeh min kaidihim saking sandu payane reka dayane alladzina. Surah An-Nisa ayat 45 menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Ya. Alam taro ilal ladzina. Orang-orang Yahudi utu nasibah minal kitab. Jadi orang-orang Yahudi yang ngerti kitab disebut ahbar, ahbarul Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu datang kepada kepala sukunya orang munafik. Mereka memprovokasi supaya orang munafik itu terus mengganggu umat Islam. Dan supaya orang munafik itu tidak tidak berubah pikiran lah. Layam bi alsinatihim wa ta'nan fid din itu.
Ini Allah jelaskan yang di garis bawah itu wallahu a'lamu bi a'daikum. Jadi orang Yahudi itu menukar yastaruna kesesatan dengan petunjuk yaitu agama Islam. Mereka tidak akan masuk Islam. Jadi orang Yahudi itu sulit untuk menerima agama Islam. Mereka yang diinginkan itu yuriduna an tadillus sabil. Yuriduna ayyudfi'u nurullahi biafwahihim. Jadi provokasi yang dilakukan oleh orang Yahudi itu bukan hanya dengan ucapan tapi juga tindakan. Ucapannya itu mereka menyesatkan, memprovokasi. Tindakan juga sama, intimidasi. Maka dikatakan musuh wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasir. Perhatikan lafaz kafa. Lafaz kafa itu fa'ilnya dimasuki huruf jar. Wa kafa billahi. Billahi alba harfu jarrin zaid. Kemudian walabdul jalala fa'ilun. Jadi wakafa sopo billahi, baknya huruf jar apa? Zaidah. Tuh. Di mana-mana tarkibnya sama. Wakafa billahi waliya. Wakafa billahi syahidah. Wakafa billahi nasira. Tarkibnya gitu. Kemudian lafaz yang jatuh setelah jumlah ditarkib jadi tamyiz waliyan. Wakafa billahi apane waliya. Dalam hadis kafa bil mauti wa idzon sama. Kafa wis nyunggupi opo bil mauti maut apane wa idzon. Cukup Allah sebagai penjaga kalian dari musuh-musuh kalian dan cukup Allah sebagai apa? Nasir, penolong dari tipu daya mereka. Maka ada wiridan itu Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasunal Kafi, Wajadnal Kafi. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima. Minal ladzina iku setengah saking wong akeh hadu kang netepi Yahudi. Sapa ladzina di antara orang-orang Yahudi kaumun utawi kaum yuharrifuna kang padha ngerubah sapa kaum yughayyiruna tegese ngarubah sapa kaum al kalima ing kalim dauh ing pira-pira dawuh alladzi kalim anzala kang nurunaken sapa Allah Gusti Allah fit Taurat ing dalam kitab Taurat minnati Muhammadin nyatane saking sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mawadhi ngarubah an mawadhihi saking pira-pira panggonane kalim alati yaum mawadhi wudia kang din simpen apa kalim alaiha ing atase mawadhi. Di kelakuan Yahudi karena hasud kepada Nabi, mereka sampai berani merubah kitab sucinya. Kitab Taurat yang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad dirubah karena benci sama Nabi Muhammad, karena hasud. Dirubah yuharrifuna minnati Muhammadin, sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat dirubah. Apa diantaranya min kaunihi abyadha musyroban bi khumrah. Dalam kitab Taurat itu disebutkan Nabi itu warna kulitnya putih kemerah-merahan. Walaysa bitawilil bain, tidak terlalu jangkung. Wala bil qasiri masalan, dan tidak terlalu pendek, sedang.
Itu mereka ganti itu. Padahal dalam Tauratnya ada. Diganti. Jadi berani merubah kitab suci karena hasud pada Nabi. Karena bencinya sama Nabi. Diganti apa? Wa qalu aswadal laun. Nabi itu berkulit hitam. Nah, berkulit hitam gimana? Tinggalnya di Makkah. Kalau di Afrika tuh iya. Ya. Tawilun jiddan, jangkung sekali. Hirson ala riyasa, orang punya ambisi jadi pemimpin. Nah, itu disampaikan kepada umat-umat Yahudi supaya umat-umat mereka tuh tambah benci kepada Rasulullah. Jadi sejak zaman itu juga sudah ada itu yang namanya apa? Intimidasi, ya. Kemudian pelecehan, ya. Main fisik, menjelek-jelekan Nabi itu sampai ke situnya. Makanya jarang orang Yahudi yang masuk Islam. Cuma ada beberapa aja zaman Nabi itu. Yang banyak masuk Islam itu ya orang-orang Nasrani, orang ateis, kafir. Wa yaquluna, ya pada ngomong, wa yaquluna lan padha ngucap sapa Yahudi, sapa kaum tadi alladzina hadu lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum ing dalam nalikane perintah sapa nabi ing ladzina bisain kalawan suwiji-wiji lamun diperintah teh sami'na wa asaina. Sami'na ngarungu sapa kita kaulaka ing pengucap sira wa asaina lan durakani sapa kita amroka ing perintah sira. Oh Yahudi itu dia perintah didengerin, iya, tapi enggak dikerjain. Samina wa asaina itu siapa? Sifat Yahudi. Iya pak, padahal di hatinya enggak nerima, membangkang. Sami'na wa asaina. Wasma ghaira musma wasmalan aw yarungu sira. Wasmalan ngarungu sira ghaira musmain. Ale kang ora den rungu. Ghaira musmain ale kang ora den rungu halun iku dadi al bimana du'ai kalawan nganggo mana doa maksudna kumaha la ghaira musma aila sumita. Aila sumita tegese ora den rungu sapa sira. Wasma ghaira musma. Perdengarkan omonganmu Muhammad ngomong tapi kami enggak dengar. Wasma ghaira musma. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa Yahudi atau ladina dulahu maring nabi ra'ina ngareksa sira ing kita. Ra'ina ngareksa sira ing kita wa qad nuhiyalan teman-teman dan cegah sapa nabi an khitabi saking ngitabi nabi bi kalawan ra'ina. Wa yautawi lapad ra'ina iku kalimatu sabbin, kalimat nacat-nacat, misuh-misuh. Iku kalimat sabbin, kalimat nacat-nacat atau misuh-misuh bilughatihim. Kelawan bahasanya Yahudi. Jadi kalimat ra'ina ini mengandung dua makna. Kalau bahasa Arab ra'i ro'a yura'i, jagalah kami. Tapi kalau bahasa Yahudi ra'ina itu ashmalna binadrika. Kami mendapat kejelekan dengan melihatmu. Jadi ra'ina itu bawa sial. Ra'ina kamu bawa sial buat kami. Ya. Ashmalna binadrika. Dalam surah Al-Baqarah ada itu. Kenapa mereka kok sangat benci sama Nabi itu?
diperintah nggak diikuti, malah bilangnya apa, diajak bicara nggak didengerin, malah ngomongnya roina, mencaci maki Nabi malah. Layam bi alsinatihim layan karono ngawahi ngaroba tahrifan tegese ngaroba bi alsinatihim kalawan piro-piro lidah lisane ladina Yahudi watonan lan nacat kodhan tegese nacat bidin yang dalam agama Islam mail Islam tegese agama Islam. Ya sampai kiamat gitu Yahudi mah. Ya. Orang-orang yang benci sama Islam yaitu seterusnya yang mengolok-olok. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, walau annahum lamun tetep opo annahum temen setuna Yahudi iku qalu ngucap sapa Yahudi sami'na wa ata'na, sami'na ngarungu sapa kita wa ata'na lan manut sapa kita badala wa asoina hale dadi gantine lapat wa asoina. Tadi kan sami'na wa asoina kuduna mengucap sami'na wa ata'na. Wasmalan awerungo siro pakot ale belaka tidak pakai goiro musma. Wanzurna lan ningalono siro ing kita unzur tegese ningalio siro ilaina maring kita badala ro'ina hale dadi gantina lapat ro'ina lakana mongko yakti ono apa kaul iku khairan luwih bagus lahum kadue Yahudi mimma kadimang perkara qaluhu kang ucap sapa Yahudi ingma wa aqwama lan luwih jejeg adalah tegas luwih adil minhu ketimbang maqaluhu. Jadi ucapan itu perlu diperhatikan. Jangan sembarang omong. Kalau Yahudi memang jelas kafir, dia mah omongannya kotor, jahat, menyakitkan. Orang Yahudi itu ya mencaci sukanya, menjelek-jelekan, mengintimidasi segala rupa ya. Jadi kalau bilang tuh yang baik-baik. Kalau omongan kotor itu omongan Yahudi. Seandainya mereka mau bilangnya samina wa atona wasma wanzurna, itu yang baik gitu. Kami dengar, kami taati, wasma, ucapkanlah, perdengarkanlah kepada kami, wanzurna, pandanglah kami, bukan waraina. Kalau waraina kan tadi tacat, pandanganmu merusak kami, itu waraina, kami mendapatkan kejelekan karena dilihat olehmu. Waraina, bahasa Yahudi. Lakana khairal lahum wa aqwam. Ya Allah yang bilang. Ucapan yang baik itu lebih baik untuk kalian. Jadi ucapan itu kembali kepada yang ucap. Kata-kata itu akan kembali dari mana sumbernya. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata baik, maka nanti dia akan kembali kepada kita baik. Tapi kalau kata-kata itu jelek, kotor, ya, maka akan kembali kepada yang mengucapkan juga. Jadi kalau kita mendoakan baik kepada orang lain, maka doa itu juga baik buat kita. Kalau kita melanat orang lain, mendoakan buruk kepada orang lain, ya balik juga kepada kita. Jadi keucapan itu kembali akan kembali kepada tempat dia keluarnya. Walakin la'anahumullah. Dah ese Yahudi mah geus dilaknat. Walakin la'anahum, tetapi ngelaknat ing Yahudi sapa Allahu Gusti Allah ab'adahum
tegese ngedohaken sapa Allah ing Yahudi an rahmatihi saking rahmati Allah. Kenapa dilaknat? Bikubrihim sebab kufur Yahudi. Fala yu'minuna illa qalila. Nah, dia dijelaskan. Fala yu'minuna mengkora iman sapa Yahudi illa qalilan angin wong kang kidi. Jadi sedikit yang masuk agama Islam itu. Orang Yahudi yang masuk Islam zaman Nabi cuma sedikit. Minumiku setengah saking Yahudi sisi. Fala yu'minuna illa qalilan angin wong kang kidik minhum kang tetep saking Yahudi ka Abdillah bin Salam. Ka Abdillah kaya sahabat Abdillah bin Salam ya. Ketika masuk Islam jadi sahabat Abdullah bin Salam. Ya orang Syam tuh Syria. Ya. Kalau Ka'bul Ahbar Yahudi itu zaman Nabi belum masuk Islam. Masuk Islamnya ke zaman sahabat Umar, Ka'bul Ahbar itu. Jadi nggak masuk kurun sahabat karena ketika bertemu Nabi beliau belum masuk Islam. Tapi kalau Abdullah bin Salam termasuk sahabat karena bertemu Nabi dan dia masuk Islam. Wa ashabi lan pira-pira koncone Abdullah bin Salam. Selesai. Ya ayyuhalladzina utul kitab ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina alkitab ing kitab aminu bima nazalna. Aminu podo imano sira kabeh bima kelawan perkara nazalna kang nurunaken sapa ingsun minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Musaddiqon ale kang beneraken lima maring kitab magum kang tetep ing dalam sira magum kang tetep ing dalam sertane sira kabeh minat Taurat nyatane kitab Taurat. Ini tekanan ini kepada orang Yahudi langsung dari Allah. Jadi orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Nasrani belum disebut Muslim, belum sempurna imannya sampai dia beriman kepada Al-Quran yang dibawa Nabi. Jadi nggak bisa ada orang mengatakan kitabnya sama, Taurat juga dari Allah, Injil juga dari Allah, Zabur juga dari Allah. Saya juga tetap adalah beriman kepada Allah. Ketika Nabi diturunkan membawa Al-Quran, maka semuanya dihapus. Orang-orang ahlul kitab yang beriman kepada Nabi, dia selamat, Muslim, selamat. Maka dikatakan di sini, ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazalna ala Muhammad. Wahai orang-orang yang diberikan kitab Taurat, di sini maksudnya imanlah kalian kepada Al-Quran. Kan perintah. Berarti iman mereka kepada Taurat saja tidak cukup karena ada Al-Quran. Di mana Al-Quran itu musaddiqol lima ma'akum, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian. Bukan Al-Quran itu mengikuti kitab Taurat. Bukan Al-Quran itu saduran dari kitab Taurat. Justru Quran itu membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Jadi Muhammad ikut-ikut agama Yahudi, karena Qurannya juga itu ikut Yahudi. Bukan begitu. Jadi Nabi itu diturunkan terakhir, tapi kedudukannya pertama. Kitab Taurat disebutkan sifat-sifat beliau, dalam kitab Injil disebutkan sifat-sifat beliau. Sudah ada itu. Cuman karena mereka hasud aja itu. Maka ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berpegangan dengan kitab-kitab sebelumnya disebut ahlul kitab tidak cukup. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna. Wahai orang-orang yang diberikan kitab Taurat, Injil, imanlah kalian kepada Al-Quran yang kami turunkan, musaddiqal lima ma'akum,
Di mana kitab Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian, itu kitab Taurat. Min qabli an nadmisa ing dalam sadurunge yen tombusak sapa ingsun. Min qabli an nadmisa ing dalam sadurunge yen tombusak sapa ingsun wujuhan ing pira-pira rai, pira-pira wajah namhuwa nadmisa namhuwa. Tegese ngelebur sapa ingsun ma ing perkara fiha kang tetep ing dalam wujuh. Minal aini nyatane saking mata wal anfi lan irung wal hajibi lan alis. Panaruddah mongko balikaken sapa ingsun ing wujuh ala adbari ing atase pira-pira mburine wujuh. Panajaluha mongko ndadiaken sapa ingsun ing wujuh kal akfai kaya pira-pira tengkuk. Kalak bae kaya pira-pira ketok tengkuk lauhan ing kaya papan wahidan kang siji. Aunal ana huma tawa nglanat sapa ingsun ing wujuh ing. Aunal ana huma tawa nglanat sapa ingsun ing Yahudi. Namsahuhum tegese mbusak atau nyangalih rupa sapa ingsun ing Yahudi kirodatan ale dadi pira-pira ketek. Kirodatan ale dadi pira-pira ketek kamalana kaya oleh mbusak atau nyaleni rupa sapa ingsun masakhna tegese nyaleni rupa sapa ingsun ashabas sabting pira-pira wong kang mburu lauk ing dalam dina Sabtu. Ashabas sabde ing pira-pira wong kang mburu iwak ing dalam dina Sabtu minum saking Yahudi. Wa kana lan ana apa amrullahi keputusan Allah qadau tegese keputusane Allah hukume Allah iku mafulan kang den lakoni. Nah ini ancaman nih orang-orang Yahudi suruh masuk Islam. Harus iman kepada kitab Al-Quran. Imanlah kalian kepada Al-Quran min qabli an nadmisa wujuhan sebelum kami busak wajah kalian. Maksudnya busak itu an nadmisa itu apa? Namhuwa ma fiha. Yang ada di wajah kalian itu dihapus. Mata hilang, hidung hilang, mulut hilang, jadi rata lauhan wahidan seperti kepala bagian belakang. So, kalian kalau tidak masuk Islam, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Quran, diancam kalau akan kami busak wajah kalian, dihapus. Jadi hilang hidungnya, hilang matanya, hilang mulutnya, jadi rata. Ancam. Memang Yahudi paling nggak bisa masuk Islam, paling nggak terima, susah Yahudi mah. Panaruddah ala adbariya kami kembalikan wajah itu ke bagian belakang, artinya rata wajahnya itu. Aunal anahum kama la'anna ashabas sabti atau kami laknat kalian, ya, kami laknat mereka yaitu Yahudi. Sebagaimana kami melanat orang-orang Bani Israel itu ashabus sabti yang mencari ikan di waktu hari Sabtu. Kunu kirodatan khosiin, jadi monyet kabeh. Kalau ngancam tuh wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah pasti akan direalisasikan, akan dilaksanakan. Nah, ketika mendengar ayat ini ada pendeta-pendeta Yahudi, ya, pendeta Yahudi itu ketakutan. Wah, ini benar ini ancaman. Maka masuk Islam lah Abdullah bin Salam, ya, dia datang dari Syam, kemudian datang kepada Rasulullah, ya,
Ya Rasulullah, saya tidak ingin wajah saya dihapus atau saya disumpah jadi monyet seperti orang-orang Yahudi dulu. Maka saya ingin masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya. Untung itu ada yang masuk Islam. Kalau orang Yahudi tidak ada yang masuk Islam, kabeh wajahnya hilang. Atau kalau tidak wajahnya hilang jadi monyet. Untung ada yang masuk Islam. Kemudian Kabul Ahbar mah zaman Nabi itu belum masuk Islam. Dia masih mencari tanda-tanda kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad. Benar gak sih Rasul? Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, ya, ketika mendengar ayat ini dari sahabat Umar bin Khattab, langsung beliau itu ya Rabbi aslam tu ya Rabbi amantu. Karena takut ancaman itu. Nah, ancaman ini setelah Yahudi itu ada yang masuk Islam dihapus. Ya. Seandainya tidak ada yang masuk Islam pada waktu itu jadi monyet KB atau wajahnya berubah. Jadi tidak ada muka, tidak ada wajahnya, tidak berhidung, tidak bermata, tidak ada mulutnya. Walama nazalat landing dalam nalikane temurun opo ayat ya ayyuhalladzina utul kitab tadi aslama mongko manjing Islam sapa Abdullah ibnu Salamin Abdullah bin Salam. Fakila mongko den ucapaken opo kana waidan bisyartin kana ono opo ayat tadi ya ayyuhalladzina ya utul kitab iku waidan ancaman Allah bisyartin kalawan syarat. Jadi kalau mereka tidak masuk Islam, wa kana amrullahi maf'ula, akan dilakukan itu ancaman itu. Kalau tidak satu orang pun yang masuk Islam. Falamma aslama mongko yang dalam nalikane manjing Islam sapa ba'dhum sebagian Yahudi rufi'a mongko diangkat dan ilangaken apa syarat apa wa'id. Rufi'a mongko dinilangaken apa wa'id, ancaman itu dihapus. Wakila lan den ucapaken apa yakuno ana apa tomsun busak rai wa mashun lan ganti rupa nyalani rupa ana iku qabla qiyamis saating dalam sadurunge jumenenge kiamat. Ada kaul yang mengatakan bahwa orang Yahudi nanti sebelum kiamat itu pada zaman Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diturunkan kembali ke zaman Isa, itu Yahudi nanti wajahnya nggak berbentuk. Mereka yang tidak beriman, Nabi Isa turun, wajahnya orang-orang Yahudi itu nggak berbentuk, tidak bermuka, tidak ada hidungnya, matanya, mulutnya. Minal aini wal anfi wal hajib, alis juga nggak ada, rata we. Innallaha teman satune Gusti Allah iku la yaghfiru orang ngampura sapa Allah ayyusyraka ingin to den sekutuaken sapa Allah. Ayyusyraka ingin to den sekutuaken sapa Allah ayil isyrak. Ayil isyraka la yaghfiru ayyusyraka ayil isyraka tegese den sekutuaken bihi kelawan Gusti Allah wa yaghfiru lan ngampura sapa Allah ma ing dosa duna dzalika kang saliyane mengkono-mengkono syirik ai siwa dzalika saliyane mengkono-mengkono isyrak minadzunubi nyatane saking pira-pira dosa. Syirik bagian dari dosa. Akbarul kabair asyirku billah. Dosa paling besar itu syirik kepada Allah, tidak akan diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik Allah masih ngampuni. Selama dia beriman wa amil sholat sudah taubat. Makanya taubat tiap hari itu zikir berbaca istighfar.
Jadi orang mukmin gimana tempatnya? Di sorga. Allah Maha Pengampun. Orang musyrik kafir ya di neraka. Karena tidak diampuni dosanya. Liman maring wong yasau kang ngersakaken sapa Allah al maghfirata ing pangampura lahu maring man bi ayudkhilahu kalawan ento manjingaken sapa Allah ing man al jannata ing surga bila azabin kalawan tanpa siksa. Wa man lan wong saaga wa man saa azabahu wa man lan utawi wong saaga ngersakaken sapa Allah iku azabahu nyiksa sapa Allah ing man minal mukminina saking pira-pira wong mukmin bizunubihi lan pira-pira dosane siman summa yudkhiluhu mongko nuli manjingaken sapa Allah ing man al jannata ing surga. Jadi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Lima yasha. Jadi orang kalau mau bertaubat, ya diampuni dosanya lah. Istighfar diampuni dosanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau dia mau taubat. Maka ada orang yang dimasukkan surga itu bila azab. Karena diampuni dosanya semua. Ada yang belum sempat taubat, bawa dosa. Jadi siksa dengan dosa-dosanya itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita itu semua harus ya terus bertaubat, beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, itu ayat. Ya. Nabi saja suruh istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwidun li rabbih. Wa fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang mati sebelum taubat, wa may yamut wa lam yatub min dzambihi. Barang siapa yang mati sebelum taubat, fa amruhu mufawwadun li rabbih. Maka urusannya diserahkan kepada Tuhan. Insya'a azaba wa insya'a ya ghafara. Wal ghalib al maghfirah. Umumnya orang itu diampuni dosanya. Yang penting dia beriman, diampuni dosanya. Li'anna fadlallahi wasi' wa rahmatuhu taghlibu ghadabah. Orang yang meninggal dunia punya dosa, dia belum taubat gimana? Ya urusannya Allah itu. Terserah Allah nanti gimana. Orang yang meninggal dunia sudah taubat, ya udah nggak punya dosa. Yang ada amal baiknya aja, dosanya diampun sudah, masuk surga. Makanya kita minta husnul khatimah. Jadi jangan kita jangan suuzon sama orang. Oh saya tak kelakuan jahat kia. Cara sholat kia. Jika meninggal dunia kita nggak tahu apa dia sudah taubat. Hubungan dia sama Allah, dia banyak dosa, dia istighfar, dia taubat, dia sholat oleh kita kan nggak tahu. Allah terima taubatnya. Yang penting jangan syirik. Yang penting jangan syirik. Bagaimana? Ya udah bila dzunub dia meninggal dunia bersih, masuk surga. Tapi kalau orang yang meninggal dunia dia belum sempat taubat, urusannya gimana? Allah yang ngatur. Kita jangan memponis. Oh si ana cenah. Alin neraka cenah. Cara salat cenah paeh maut. Bahasa kayak kasar, dijelek-jelekin. Ya nggak boleh, urusan dia sama Tuhan. Kenapa kita memponis? Yang jelas dia mukmin, muslim, urusan dosa dia sama Allah, Allah yang ngurus, bukan kita yang ngurus. Kita doain aja semoga diampuni. Kan gitu ya. Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, selesai. Dan kita juga manusia. Kita juga butuh rahmat Allah. Kalau kita butuh kepada rahmat Allah, kenapa kita menghalang-halangi orang lain dari rahmat Allah?
Dan sama-sama butuh rahmat atuh. Memvonis orang celaka, memvonis orang celaka. Gak boleh gitu. Wa kullu dzalika malam yamut hadiman au ghariqan au maqtulan zulman masalan. Orang yang mati sebelum taubat punya dosa dia. Dosa selain syirik ya. Tapi matinya itu kena musibah bencana. Gempa bumi, maut. Tapi dia belum sempat taubat punya dosa. Musibahnya itu adalah bimanzilati taubah. Musibahnya itu bimanzilati taubah. Tenggelam. Dia punya dosa sama Allah. Begitu nyebrang sungai, jatuh dia, cebur. Ke bawah lah hanyut. Maut. Ya. Musibahnya itu bimanzilatit taubah. Jadi orang yang meninggal dunia, dia banyak dosa, belum taubat, maka dia harus taubat. Bagaimana dengan taubatnya itu? Allah terima. Lianna fadlallahi wasi'un, karena anugerah itu maha luas, Allah maha pengampun, Allah itu ghafurur rahim. Dan rahmat Allah itu mengalahkan godobnya. Segodob apapun Allah kepada hambanya, ketika hamba itu kembali kepadanya, Allah terima. Banyak berlumuran dosa, malam dia bangun sholat, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya, Allah terima. Dia masih sadar, masih kembali. Besok pagi meninggal dunia, masuk surga. Cuman sekali dia meminta taubat sama Allah itu, dia sadar. Diterima sudah taubatnya. Allah maha pengampun. Nah, orang yang meninggal dunia belum sempat taubat, urusannya kemana? Urusannya Allah yang atur. Kalau dia meninggalnya itu karena bencana, hadiman, ghariqan, maqtulan, zulman, atau terbunuh secara zalim, ada maling masuk, garong masuk, kemudian dia dibunuh, termasuk itu matinya mati dalam keadaan apa? Musibah. Musibah itu bimanzilatit taubah. Wa yaqumu madzukir maqamat taubah. Jadi jangan nakut-nakutin orang kamu bakal masuk neraka. Emang neraka punya lo. Ya, jangan takut-takutin. Ajak mereka untuk taubat, istighfar. Ya. Jadi enggak ada bagi Allah itu tidak mengampuni dosa, itu enggak ada. Allah itu bukan pendendam. Allah mengampuni semua dosa. Alam tara ilal ladzina yuzakku. Mana teh? Wa may yusyrik wa man utawi sapane wong iku yusyrik nyekutoaken sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Faqad iftara mongko teman-teman ngalakoni sapa man isman ing dosa zamban tegese dosa aziman kang gede, kabiron tegese kang gede. Kalau yang syirik mah enggak bakalan diampunin udah. Syirik mah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa apapun diterima, diampuni dosanya kalau dia mau taubat istighfar mah. Tapi kalau syirik mah enggak bisa, dia harus apa? Taubat, kembali ke jalan yang benar, membaca syahadat. Ya, kembali ke jalan yang benar. Alam taro nodora berusobora ningali sopo sira Muhammad ilal ladina maring wong akeh yusakuna kang bersiakan sopo ladina anpusawa ming piro-piro awake ladina wa hum utawi ladina iku al yahudu kaum Yahudi aitu qalu yang dalam sekiranya ngucap sopo Yahudi nahnu abnaullah, nahnu utawi kita iku abnaullah piro-piro anak ya Allah wa hibbahu lan biro-biro kekasih Allah aylaisa tegese ora ana apa lamru perkarane iku bitazkiyatihim oleh nuciaken Yahudi anfusahum
ing pira-pira awake Yahudi balillahu bali utawi Gusti Allah iku yuzaki nuciaken bersihaken sapa Allah yutahiru tegese nuciaken sapa Allah man ing wong yasau kang ngarepaken sapa Allah ing man bil imani kalawan iman wala yuzlamuna lan ora den aniaya wala yuzlamuna fatila wala yuzlamulan ora den aniaya sapa man yun kosuna tegese den kurangi sapa man min amalin sing pira-pira amale man fatilan kalawan ngurangi kang kidik kodro kosratin nawati kelawan kira-kirane kulit biji korma. Unzur ningali sira Muhammad mutaajiban ale wong kang takjub mutaajiban ale wong kang gawa kaya pale kaya apa taruna gawe-gawe sapa si Yahudi Allah ing atase Gusti Allah al-kadziba ing bohong bidzalika kalawan mengkon-mengkon pengucap nahnu abnaullah wa kapalan wis nyukupi apa bihi iftira yaftaruna wa kapalan wis nyukupi apa bi iftira apane ifman dosane mubinan kang pertela bayinan tegese kang pertela. Ini orang-orang Yahudi ini ingin apa cuci tangan yuzakuna anfusahum itu alladzina yuzakuna anfusahum. Jadi orang-orang Yahudi itu merasa paling suci. Maka dia nggak mau masuk Islam itu, ikut kepada Quran Nabi Muhammad nggak mau karena merasa apa? Merasa paling suci. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Orang yang merasa dirinya suci yaitu orang Yahudi. Kenapa merasa suci? Mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kami ini anak Allah, anak Tuhan dan kekasihnya. Katanya tidak boleh mengucapkan ibnullah, abnaullah tidak boleh walaupun maksudnya kalimat majaz. Ya, Yahudi mengatakan gitu tuh kan maksudnya majaz. Maksudnya abnaullah itu orang yang disayang. Kira-kira sama anak sayang nggak? Sayang kan? Anak itu disayang nggak? Disayang. Maksudnya abnaullah itu orang Yahudi bahwa kami itu disayang sama Tuhan itu. Kami ini anak-anak Tuhan. Maksudnya kami itu disayang sama Tuhan. Tidak boleh menisbatan anak walaupun dengan tujuan kalimat majaz. Apalagi hakikat. Ya, qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Walaupun mereka mengatakan kami ini anak-anak Tuhan, maksudnya kami disayang sama Tuhan, tetap tidak boleh. Awas, hati-hati. Ini zaman medsos ayeuna nanti. Orang-orang banyak yang menggelincirkan. Ya Tuhan, kami ini anak-anak-Mu. Tidak boleh doa begitu itu. Tidak boleh menisbatkan anak walad kepada Gusti Allah. Lam yalid walam yulad walam yakun. Walaupun tujuannya majaz, bukan hakikat. Tidak boleh. Bagaimana? Ya musyrik, kafir, murtad dia. Orang Yahudi kan gitu, anahnu abnaullah wa ahibba'u. Merasa dirinya suci, yang nggak perlulah ikut Quran, ikut Muhammad. Kami ini anak-anak Tuhan kok. Kami disayang sama Tuhan, diampuni dosa kami. Jawab sama Allah, balillahu yuzaki may yasha. Tapi Allah yang mensucikan orang yang Dia kehendaki. Siapa man yasha? Bil iman, yaitu dengan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Itu yang disayang Allah, yang disucikan Allah itu. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dikurangi amal buruknya sedikit pun. Fatil. Ada biji korma, perhatikan, biji korma namanya nawat. An-nawa, falikul habi wan nawa. Kalau an-nawa biji-bijian yang pohonnya itu besar. Tapi kalau nawat, itu biji korma. Di biji korma itu, kamu perhatikan, itu ada apa ya? Ada yang nempel di biji korma itu seperti kertas tuh.
tipis dia. Itu namanya fatil. Ya, fatil. Artinya sekecil itu, sedikit itu pun mereka tidak akan dianiaya, tidak akan dikurangi amalnya. Jadi amal baik, amal buruk tetap tercatat. Wala yuzlamuna fatila. Jadi ada namanya nawat, ada namanya qitmir, ada namanya fatil. Insyaallah. Kalau qitmir, ada lagi min qitmir. Nanti dalam surah lain, qitmir itu bungkusnya biji korma, itu qitmir. Ya. Kalau nawat itu lebih kecil lagi, yang bagian dalam, lapisan-lapisan kecil itu yang ada di biji korma itu namanya apa? Fatil. Kalau biji korma namanya nawat. Saking kayanya perbendaharaan bahasa Arab. Ya, bahasa yang paling canggih, bahasa yang paling ya paling bagus, paling fasih, paling segalanya ya bahasa Arab lah, nggak ada. Selain bahasa Arab nggak ada. Nomor satu unggulan ya bahasa Arab. Mungkin kalian harus belajar bahasa Arab. Jangan meremehkan bahasa Arab. Jadi di sini apa? Fatila dikatakan qadra qasratin nawat, bukan qasrah sebetulnya. Al khayt alladzi yakunu fi batin nawat. Jadi kalau fatil itu seperti ada garis. Kalau nanti kamu makan korma lah. Suka merhatiin biji korma nggak pernah ya? Di biji korma itu, kalau kamu tanam biji korma, ini cerita fatil. Ini biji korma ya. Nah, ini misalnya biji korma nih. Nih. Di biji korma itu dia ada lapisan. Lapisannya itu namanya qitmir. Di dalam lapisan itu ada seperti garis ya, putih warnanya dia. Nah, itu namanya fatil. Nah, dari sini nanti di tengah-tengah itu ada jendolan kecil sekali. Nanti akan keluar akar dari situ kalau kita tanam dia. Dia keluar dari tengah. Ya, biji korma itu unik. Dia tumbuhnya itu dari tengah-tengah biji. Kalau kita tanam dari situ nanti dia keluar. Ya, keluar akar, masuk ke dalam tanah. Ini biji korma akan naik ke atas jadi daun. Abi udah beberapa kali nanam biji korma ya. Itu juga ada tuh, kemarin ada yang ngasih tuh pohon korma. Belum dipindah. Jadi biji korma itu termasuk yang mudah ditanam sebetulnya. Kalau kita tanam di sini nggak tahu buahan, nggak tahu nggak. Sebab dia butuh apa? Ada jantannya, ada lakinya. Jadi ada serbuknya kudu dikawinkan itu antara yang jantan dengan yang betina. Itu fatil ya, fatil itu gitu. Maka dikatakan qadra qasratin nawat. Artinya sedikit apapun amal itu tidak akan dikurangi oleh Allah wala yuzlamuna ayun qasuna min amalihim fatila. Unzur, coba lihat itu orang Yahudi. Bagaimana mereka Yahudi buat-buat kebohongan atas nama Allah. Yaftaruna 'alallahil kadzib, membuat kebohongan atas nama Allah. Apa tadi? Kami ini anak-anak Tuhan, abnaullah. Kan bohong. Dari mana itu mengatakan seperti itu? Apa Allah bilang begitu? Kan enggak. Wa kafabi, cukup itu adalah dosa yang besar, dosa yang jelas. Adanya bawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dunia nggak boleh. Ini kan Yahudi kayak gitu. Wa nazala fi Ka'b ibn al-Ashraf wallahu a'lam.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا Ya Ayu ya Qayyum ya Ya Qayyum ya 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 Qayyum ya Ya Qayyum ya 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 Qayyum 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 Al-Fatihah